Apakah suara saya jelas? Halo, apakah suara saya jelas? Jelas dok. Jelas dok. Oke, yuk. Eh, Silakan salah seorang memimpin doa. Muhammad Syafiq ada? Muhammad Syafiq? Halo, Muhammad Syafiq. Hadir dok, maaf sebelumnya izin tidak bisa on cam dok, Kenapa? sinyal sedang jelek. Yang lain silakan on cam ya. Kita akan mulai kuliahnya. Silakan on cam. Silakan Syafiq. Ya, baik, Dok. Sebelum memulai kegiatan sekarang kali ini, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai namun dapat dicukupkan. Oke, baik. Mudah-mudahan slide-nya sudah muncul ya. Sudah muncul slide-nya? Sudah dok. Sudah. Oke. Baik, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kalian akan dikenalkan mengenai eh, etik, apa itu etik, bioetik, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan etik dan bioetik, yaitu adanya medical legal dan ethical legal. Di sini eh, saya, Dr. Wulan, saya adalah dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, Divisi Anatomi. Saya juga di Komite Etik, eh, Disiplin dan Anti Perundungan Fakultas Kedokteran Unpad. Jadi, sama menjadi dokter, aspek-aspek eh, yang sifatnya adalah berhubungan dengan kompetensi itu sangat lekat dengan kalian ya. Tapi aspek-aspek yang sifatnya soft skill pun seperti misalnya aspek bioetik itu sangat juga diperlukan supaya kalian bisa melakukan tindakan-tindakan profesional secara baik ya, secara baik dan benar dianggap sesuai eh, dan manusiawi ya. Ya. Jadi ya di dalam eh, soft skill etik ini, kalian nanti akan bertemu dengan aspek-aspek dari etik itu sendiri. Tadi ya, ada aspek medical aspek dari etik itu sendiri, dan ada ethical legal, medical legal, serta bioetik. Nah, ini adalah bagian-bagian yang tidak pernah terpisahkan, dan saking tidak terpisahkannya, bahkan bisa jadi eh, pemahamannya pun kurang tepat ya. Jadi di hari ini kalian akan dikenalkan dengan aspek-aspek ini. Nah, lalu sebetulnya eh, kita kan sering mendengar kata etik ya. Harus segala sesuatu harus etik, kata tindakannya harus etik. Kamu mau melakukan penelitian harus
eh, menghadap komite etik gitu ya penelitian. Jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan etik itu sendiri? Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat etik itu adalah suatu complexity atau sesuatu yang dianalisis dari fungsi manusia, yang dimana sebetulnya etik itu sendiri mempelajari watak, karakter, lalu kebiasaan dari seseorang atau sekelompok orang, yang dimana semakin bertambahnya waktu, manusia itu akan eh, memperbaiki akan menyempurnakan yang dimaksud dengan etik yang disepakati oleh manusia itu sendiri. Jadi etik itu merupakan sesuatu yang kompleks ya, sesuatu yang kompleks dan sesuatu yang unik yang dimiliki oleh manusia. Nah, hmm, nanti ke depannya karena kita memiliki kemajuan zaman yang memang nantinya akan bisa menggeser fungsi manusia dan menggeser posisi manusia, itu etik adalah salah satu yang bisa mempertahankan manusia tetap pada tempatnya ya. Nah, etik ini sendiri itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, misalnya eh, perkembangan sejarahnya bagaimana, perkembangan dari budayanya bagaimana, lalu eh, tradisi yang ada bagaimana, lalu edukasi atau pendidikan dari seseorang atau sekelompok orang yang membangun etik itu sendiri bagaimana, lalu agamanya bagaimana, dan sebagainya. Sehingga nanti kita akan menemukan nilai-nilai dari etik itu dari satu tempat, dan tempat lain itu bisa jadi berbeda ya. Dari satu profesi ke profesi yang lain juga bisa jadi berbeda. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan bioetik dan medical etik? Jadi, dalam sejarahnya profesi tertua yang memiliki kode etik pertama itu adalah profesi kedokteran. Dari zaman dulu, kedokteran ini sudah sangat tertata, bahkan disusun, etikanya pun disusun itu dalam suatu sumpah dokter yang kita ketahui sebagai Hippocratic Oath ya. Di situ ada banyak sekali poin-poin yang harus kalian ketahui dan harus kalian pegang. Lalu eh, kenapa etik di dunia kedokteran ini itu berkembang? Karena pengetahuan kedokteran itu terbatas ya, bahkan sampai saat ini pengetahuan kita terbatas, sehingga sangat terbuka riset-riset di bidang apapun dalam dunia kedokteran itu bisa kita eh, dalami ya, bisa kita lakukan, bisa kita dalami. Nah, karena eh, kepentingan keilmuan itu, kita melakukan penelitian. Nah, penelitian yang kita lakukan itu bisa jadi penelitian terhadap sesama manusia atau penelitian terhadap hewan. Nah, kalau penelitian yang dilakukan terhadap hewan, kita memang posisinya akan lebih superior ya dibanding hewan. Jadi kita bisa melakukan apapun terhadap hewan. Namun, ketika bertemu dengan manusia, kita juga sebetulnya, jika kita tidak mengenal konsep etik, itu kita akan bisa eh, melakukan sesuatu yang membuat eh, tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan keprofesian. Kenapa? Karena adanya suatu power yang dimiliki oleh kelompok dokter ini dari dulunya, sehingga karena ada perbedaan posisi itu ya, posisi antara dokter dengan pasien dan peneliti dengan yang diteliti, karena kan yang ditelitinya biasanya pasien kan. Nah, di sini ada risiko abuse of power, artinya ada risiko em, penyalahgunaan kekuatan yang dimiliki oleh dokter. Nah, lalu kita ketahui bahwa
eh, dokter dan pasien itu dia punya hubungan etik ya, hubungan etik antara dokter dan pasien. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat suatu hubungan, jika hubungannya antara orang yang membutuhkan dan orang yang dibutuhkan, biasanya ada perbedaan kekuatan ya, sehingga eh, dari dulunya gitu dokter itu lebih superior dibandingkan dengan pasien. Nah, sehingga ini yang menyebabkan salah satunya kenapa disusunlah kode etik profesi kedokteran itu karena memang untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara dokter dengan pasien yang dituangkan dalam etika kedokteran. Nah, hak antara dokter dengan pasien ini itu sebetulnya saling berkaitan ya. Jadi apa yang dijadikan hak oleh dokter itu sebetulnya kewajiban oleh pasien. Dan sebaliknya apa yang menjadi hak pasien itu sebetulnya adalah kewajiban dokter. Nah, kenapa ini diatur dari zaman dahulu ya, sejak zamannya Hippocrates? Karena memang kita menginginkan eh, hubungan terapeutik dokter dengan pasien adalah hubungan yang baik dan bermartabat. Kalau misalnya adik-adik melihat nih, sekarang kan sedang ada fenomena viral ya. Fenomena viral sebetulnya dari dulu, tapi karena memang media sosial sekarang sangat mudah dijangkau dan disebarkan, kita melihat banyak sekali eh, pengobatan yang alternatif ya, sifatnya alternatif. Nah, dia eh, sampai membuatnya pasiennya sakit gitu ya. Pasiennya yang tadinya disoak misalnya atau yang lagi ramai sekarang katanya stroke gitu kan, lalu diapa-apakan gitu kan, sampai dia menjerit-jerit tapi katanya sembuh. Nah, artinya kita di sini, sebagai dokter dan pasien itu bagaimana melakukan eh, tindakan terapeutik itu yang paling membuat nyaman untuk pasien. Ya, paling membuat nyaman. Nanti prinsip-prinsipnya kita akan bahas ya. Itu adalah kata kuncinya. Jadi, etika kedokteran ini disusun supaya pasien bisa merasakan pengobatan yang nyaman, dokter juga bisa melakukan eh, perawatan yang manusiawi gitu ya, manusiawi dan sesuai dengan kompetensinya tentu saja. Nah, lalu ternyata ketika dalam perjalanannya etika kedokteran itu yang tadi ya etika kedokteran itu apa eh, dia terkait dengan hubungan terapeutik dokter dan pasien. Jadi hubungan medis dokter dan pasien itu adalah etika kedokteran. Nah, karena dunia ini semakin maju sehingga kalau dilihat ternyata hubungan antara dokter dengan pasien itu bukan hubungan yang sederhana. Jadi hanya bukan hanya aspek medis saja. Nah, ini sebetulnya perkembangan ini terjadi sejak tahun 1927. Bayangkan, dari 1927 itu orang menganggap bahwa hubungan antara dua manusia itu gitu ya, antara dokter dengan pasien itu bukan hubungan yang sederhana gitu ya, bukan hubungan yang sederhana, bukan hanya bisa dilihat dari satu aspek medis saja. Nah, dari situ muncullah bahwa kita sebetulnya tidak hanya membutuhkan medical etik saja, tapi kita membutuhkan bioetik gitu. Nah, yang pertama kali eh, mempublikasikan konsep tentang bioetik itu adalah Van Rensselaer Potter tahun 1970. Jadi setelah berapa puluh tahun tuh dari 1927 kita mulai mengenal kayak ini mesti ada satu konsep yang melihat manusia seutuhnya. Manusia itu tidak hanya dilihat dari badannya saja, bagaimana badannya berproses kan. Nah, itu 1927 sampai 1970 mulai dikeluarkan suatu publikasi yang dimana di situ dikatakan bahwa kita eh, kita mengenal satu ilmu yang bisa melihat manusia dalam perspektif biologi dan medis
yang dimana ini adalah suatu kondisi yang utuh gitu. Nah, ini adalah apa, loncatan pertama ya, loncatan pertama atau enggak sejarah pertama kenapa bioetik itu muncul. Nah, jadi memang pada awalnya prinsip yang digunakan adalah medical ethic, gitu kan. Eh, tapi tidak sesederhana hanya hubungan dokter dan pasien dalam hal eh, pelayanan medis, itu pelayanan medis atau pengobatan ya, pengobatan yang sakit oleh dokter gitu. Dokter tidak hanya melihat manusia sebagai tubuhnya yang sedang sakit gitu, seperti itu ya. Nah, jadi artikelnya itu berisi bahwa ilmu pengetahuan mengenai kelangsungan hidup manusia itu harus dibangun atas dasar berbagai macam ilmu. Nah, awalnya dari biologi, tapi diperluas melalui batas-batas tradisional yang mencakup unsur-unsur ilmu sosial, kemanusiaan, yang dimana etik itu sendiri berasal dari eh, apa, filsafatnya gitu. Filsafatnya cinta atas kebijaksanaan. Jadi melihat manusia memang awalnya dari ilmu biologi, tapi ilmu biologinya luas. Karena kan kalau misalnya kita belajar dulu, kalau kita ingat-ingat kita belajar ilmu biologi ketika mempelajari makhluk hidup dari mulai makhluk hidup yang satu sel sampai multisel itu kita akan melihat bahwa oh iya ini terdiri atas sel-sel yang mereka bermetabolisme begini begitu dan seterusnya. Tapi tidak melihat batasan-batasan yang lainnya seperti unsur sosial ataupun unsur-unsur yang tadi, unsur-unsur yang terkait dengan pengembangannya, tradisional, agama, lalu juga budaya dan sebagainya. Nah, sehingga segala macam ilmu sosial yang tadi melingkupi manusia itu harus dilandaskan pada aspek etik. Yang etik itu secara filsafat artinya adalah cinta akan kebijaksanaan ya. Nah, lalu eh bioetik ini lahirlah ya tadi, lahirlah bioetik. Nah, bioetik ini sebetulnya dia adalah tadi jembatan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan filsafat. Filsafat itu tadi artinya adalah cinta akan kebijaksanaan. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan manusia yang tadi banyak sekali aspeknya itu kita jembatani dengan suatu keilmuan gitu ya, keilmuan yang jembatannya itu disebut dengan tadi filsafat. Filsafat itu artinya adalah cinta akan kebijaksanaan ya. Nah, lalu kelahirannya bagaimana? Kelahirannya itu didorong oleh perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadi bisa menyingkirkan manusia sebagai pusat perkembangannya. Nah, kalau zamannya adik-adik sekarang, mungkin tantangan kedepannya adalah artificial intelligence. Nah, kenapa adik-adik harus belajar bioetik? Karena jika adik-adik tidak belajar bioetik, jadi adik-adik nanti akan tergerus, akan tergeser dengan artificial intelligence. Kenapa? Karena yang membedakan kalian dengan artificial intelligence adalah tadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang kalian punya, yang itu, kebijaksanaan itu muncul ketika kalian punya ilmunya. Dan ilmu di kedokteran yang mempelajari tentang kebijaksanaan supaya kamu punya eh, skill kebijaksanaan itu adalah dalam ilmu bioetik ya. Jadi eh, gini, kalau misalnya ada kasus nih di kampus, ada misalnya ada anak yang tidak sopan, ya, tidak sopan misalnya, tidak sopan. Apa yang akan dikatakan orang-orang tua biasanya? Nak, kamu kok nggak sopan sih gitu? Emang kamu nggak diajarin sama orang tua kamu sopan santun? Saya begitu ya. Nah, artinya apa? Ada pelajaran tentang sopan santun. Ada pelajaran bagaimana kamu harus bersikap. Kalau sekarang, misalnya kamu kelasnya online dan offline, beda nggak sopan santunnya? Sama aja, sama-sama sopan, sama-sama harus santun. Itu kenapa? Makanya syarat ya, syarat untuk apa? Untuk belajar itu sebetulnya yang pertama adalah adab. Kenapa syarat dalam belajar itu adab? Karena kalau
orang punya adab tapi dia bodoh, itu bisa diajarin. Tapi kalau misalnya dia bodoh dan dia tidak beradab, biasanya gurunya nggak mau ngajarin, gitu kan? Jadi nggak akan dapat ilmu, gitu. Ya makanya kenapa di kedokteran adab itu sangat dijaga, gitu ya. Ya, dan yang menjaga adab itu adalah bioetik. Oke? Nah, kita lanjut ya. Lalu bioetik ini adalah tempat berbagai ilmu pengetahuan itu membicarakan manusia. Karena manusia itu tidak hanya satu aspek, ya. Makanya nanti kalian akan menghadapi nih ujian-ujian yang dimana ujian itu, ya ternyata ujian itu melampaui dari hanya bisa mengulang apa-apa yang ada di dalam textbook, tapi merangkainya dan pada akhirnya itu bisa membuat ide, dan idenya itu harus manusiawi. Kalau misalnya idenya tidak manusiawi, pasti tidak akan bisa diloloskan. Kenapa? Karena itu yang menjaga kalian tetap menjadi manusia dan nanti kalian bertemu dengan manusia pun akan memanusiakan manusia. Oke, nah jadi tujuannya adalah supaya manusia bisa bertahan. Manusia tidak bisa digantikan dengan apapun, ya. Kemajuan teknologi sedahsyat apapun akan tetap dijaga oleh ilmu bioetik supaya tetap manusia pada posisinya sebagai eh, individu ya yang paling atas, gitu, yang paling yang punya akal budi tertinggi. Oke, nah dari kelahirannya itu bioetika itu tidak tidak hanya multidisiplin kan, kalau kalau unidisiplin berarti dia hanya satu disiplin keilmuan. Tapi kalau multidisiplin itu beberapa disiplin keilmuan. Nah, tapi ini ternyata bioetik tidak hanya multidisiplin, tapi dia juga transdisiplin. Artinya, antara satu ilmu dengan ilmu yang lain itu akan bisa masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya seperti kemarin ada banyak sekali yang memberikan ide-ide yang dia mungkin menyerempet ilmu yang lain atau tanda kutip dia memasukkan tangannya ke ilmu yang lain. Nah, dalam ilmu bioetik itu adalah hal yang wajar dan memang hal yang harus karena memang manusia itu tidak hanya satu tadi, tidak hanya satu aspek saja gitu ya, hanya aspek biologi tidak, tapi manusia itu aspeknya banyak, ya. Nah, lalu siapakah yang menjadi objek dari bioetik ini? Itu eh, yang menjadi objek tentu saja manusia dan alam semestanya. Jadi bagaimana supaya manusia itu lestari serta alam yang ditinggalinya juga bisa lestari gitu kan. Kalau misalnya manusia berkembang, dia punya teknologi gitu kan, dia punya sumber daya juga. Nah, di sini harus ada kebijaksanaan. Kalau misalnya teknologinya menggunakan sumber dayanya itu harus dinilai apakah dia bisa tergantikan atau tidak tergantikan, sehingga nanti dengan begitu sumber daya yang digunakan itu bisa dioptimalkan, ya, dioptimalkan dan bahkan diperbaharui. Oke. Lalu selanjutnya, nah tadi karena bioetika itu dia juga merupakan bagian dari filsafat, khususnya filsafatnya filsafat terapan ya. Nanti kalau misalnya adik-adik nanti tertarik dengan eh, ilmu tentang filsafat nanti bisa belajar lebih lanjut ya. Jadi kalau filsafat itu ada filsafat murni juga ada filsafat terapan. Nah, di sini bioetik itu adalah filsafat terapan. Filsafat terapan itu jadi memang yang dia applicable banget gitu ya untuk di kita gitu. Jadi ilmu filsafat terapannya itu etika. Jadi bioetik itu sebetulnya ya dari etika sendiri gitu ya. Nah, tapi eh, etika kan kalau kita belajar etika itu banyak sekali. Jadi cabangnya gitu ya. Nah, tapi dia bukan sembarang etika, melainkan etika yang berbicara mengenai hidup manusia dengan alam semesta. Oke. Nah, jadi dari segi ilmunya, bioetik itu adalah ilmu sama seperti yang lain, sama seperti anatomi, sama seperti histologi, sama seperti fisiologi. Dia juga merupakan bidang ilmu ya atau cabang ilmu. Nah, jadi
cabang ilmunya adalah cabang ilmu dari etika gitu. Jadi bioetika itu cabang ilmu yang dia merupakan dari filsafat terapan, filsafat terapannya itu etika, gitu kan. Jadi dia merupakan suatu cabang ilmu. Artinya, kalau misalnya nanti ke depannya kalian ingin menjalani profesi yang berhubungan dengan bioetik itu bisa, ya. Disebutnya dengan bioetician gitu ya. Bioetician ini ialah orang-orang yang memang mempelajari ilmu-ilmu bioetik. Sama seperti misalnya yang mempelajari ilmu anatomi atau misalnya yang mempelajari ilmu penyakit dalam itu sama gitu ya, sama-sama mempelajari cabang ilmu. Oke, nah sebetulnya kita perdalam lagi ya tentang etik ya. Sebetulnya etik itu apa sih? Etik itu kalau kita tarik dari bahasa awal bahasanya, dia itu dari kata etika, etika Yunani. Namun pada pelaksanaannya, pada perkembangannya, kita kenal secara bahasa Indonesia ya, ada ethics, ada etik. Jadi ada etika, ada etik. Jadi kalau misalnya etik, kalian mengenal kata etik, etik itu adalah kata sifatnya. Kalau etika adalah bendanya. Contohnya, sebagai dokter kamu harus memiliki tindakan-tindakan profesi yang etik gitu ya. Nah, tapi kalau secara kata benda, eh, kita tahu sesuatu nilai-nilai yang disimpan dalam etika kedokteran. Jadi penggunaan kata etika dan etik itu perbedaannya adalah yang satu kata benda, yang satu kata sifat. Nah, jadi artinya secara bahasa Yunani dia merupakan adat atau kebiasaan, kebiasaan cara bertindak seseorang dan karakter dari seseorang. Nah, eh, selain kata etik, kita juga mengenal kata mos atau moris yang di Indonesia kan menjadi moral gitu. Nah, jadi ada kata etik, ada kata moral ya. Ini dicamkan dulu. Lalu menurut suku Anglo-Saxon, jadi etika eh, itu adalah akal budi dan juga moral yang merupakan awalnya dari wahyu gitu. Nah, ini sebetulnya yang eh, dari kata etik lalu ketemu dengan sekelompok gitu ya, sekelompok orang yang bernama Anglo-Saxon. Nah, yang dia mendefinisikan etika itu sebagai akal budi tapi juga wahyu gitu ya. Ini menjadi eh, definisinya menjadi blur gitu, menjadi tidak jelas gitu kan, mana moral mana etik ya. Nah, sehingga pada perjalanannya zaman zaman Aristoteles tuh ya, jadi eh, di mana etik itu sebetulnya adalah eh, ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku. Jadi didefinisikan zaman Aristoteles itu. Di mana di situ etik itu merupakan ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku manusia yang ingin menjawab pertanyaan fundamental bagaimana saya harus bersikap dan bertindak. Jadi nanti akan dibedakan itu ya antara moral dengan etik. Jadi etika ini baik lagi semenjak zamannya Aristoteles akhirnya didefinisikan gitu ya bahwa dia adalah cabang ilmu filsafat yang ingin memberikan pertanggungjawaban rasional atas perbuatan-perbuatan manusia. Jadi ketika manusia itu berbuat, dia kan tentu saja akan bertanggung jawab ya. Dan ini etika ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana nanti rasional dari pertanggungjawaban dari tindakan yang dilakukannya. Ya, nah nanti perbedaan dengan norma, norma itu pada akhirnya dia adalah nilai-nilai yang ditentukan oleh sesuatu. Contohnya norma moral, norma sopan santun, dan norma hukum. Kalau norma hukum ini jelas ya, norma norma hukum ini jelas dia ditulis dan disepakati oleh sekelompok orang serta dijalankan oleh eh, eh, pihak-pihak yang berkuasa gitu ya. Ya contohnya kalau di kita segala macam hukum itu kan dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai turunannya itu sudah ditulis dan ditetapkan serta eh, apa dipaksakan gitu ya. Dilaksanakannya akan
akan dipaksa kita sebagai warga negara untuk melaksanakan itu demi terwujudnya tujuan negara gitu kan. Nah, lalu kalau norma moral itu sifatnya dia lebih tinggi. Lebih tinggi biasanya itu ditentukan oleh yang sifatnya kewahyuan gitu, kewahyuan. Jadi contohnya misalnya dalam agama tertentu tidak boleh membunuh misalnya tanpa membunuh tanpa alasan gitu ya, tanpa alasan tuh nggak boleh. Jadi memelihara nyawa itu kewajiban gitu, karena itu adalah nilai yang memang sudah turun dari sananya gitu, bukan hasil pemikiran manusia. Nah, lalu kalau norma sopan santun gimana? Nah, norma sopan santun ini lebih apa? Lebih kepada peraturan yang sebetulnya kadang-kadang dia tidak ditulis, tapi ini harus dilaksanakan. Ya, contohnya misalnya kalau di lingkungan kampus, bagaimana kalian harus bersikap kepada dosen, bagaimana kalian harus bersikap kepada teman sejawat, teman sebaya, bagaimana kalian harus bersifat kepada sivitas akademika yang lain misalnya, kepada eh, tenaga kependidikan, kepada satpam yang berjaga, kepada eh, CS gitu, CS yang kadang-kadang eh, harus lelah-lelah membereskan apa yang sudah kalian lakukan gitu ya. Nah, dan kepada nanti subjek-subjek penelitian yang nanti akan kalian temui gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan mudah-mudahan bisa ditangkap ya perbedaan antara etika tadi dengan moral, gitu ya. Kalau etika tadi sejak zaman Aristoteles, gitu kan. Walaupun kita mungkin sampai saat ini mengenal bias antara moral dan etika, tapi ternyata itu beda. Kalau etika itu cabang ilmu. Kalau kalau moral, moral itu dia yang sifatnya kewahyuan, ya, kira begitu. Nah, lalu bagaimana ceritanya perkembangan etika ini? Nah, perkembangan etika dari zaman dulu, dari zaman tadi, zamannya Aristoteles itu eh, perkembangannya sangat banyak ya, mulai dari eudaimonisme, di mana di sini di eudaimonisme ini eh, mereka menganggap bahwa tindakan yang etik adalah tindakan yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, ini yang dikenal itu alirannya adalah aliran hedonisme. Ya, ini sebetulnya aliran etika yang paling lama. Ya, jadi kalau misalnya masih ada orang yang memegang aliran ini, aliran hedonisme sebagai aliran etika dalam hidupnya, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat kuno. Karena itu sudah ditinggalkan sejak zaman dulu Aristoteles. Nah, lalu setelah aliran eudaimonisme ini ditinggalkan, aliran apa yang muncul? Aliran yang muncul adalah aliran deontologi. Jadi tindakan manusia yang sesuai dengan etik, etika manusia gitu ya. Itu ada tindakan itu dilaksanakan atas dasar kewajibannya. Jadi tindakan itu dikatakan baik jika dia memenuhi kewajibannya. Gitu. Kewajibannya nanti ditentukan oleh hmm, strata gitu ya. Strata atau predikat yang dimilikinya sebagai apa. Ini menurut Immanuel Kant. Nah, lalu setelah itu aliran etika itu berubah. Berubah kan tadi ya, etika adalah cabang ilmu yang dia memperbaiki dirinya terus kan. Nah, akhirnya dia berubah menjadi konsekuensialisme. Nah, di di aliran etika konsekuensialisme ini ada eh, aliran etika cabangnya yang juga terkenal yaitu utilitarianisme. Nah, di utilitarianisme ini dikenal dengan istilah the greatest happiness of the greatest number. Ya, jadi karena dari dulu kan dari zaman odonomisme itu sampai ke konsekuensialisme itu manusianya semakin banyak ya. Kalau manusianya semakin banyak kan berarti kepalanya makin banyak ya. Kepalanya makin banyak berarti pikirannya makin banyak. Sehingga di sini
dikatakan bahwa oh ternyata tindakan yang beretika ya, tindakan yang beretika itu adalah tindakan yang menyenangkan banyak orang. Jadi kalau makin banyak orang senang, makin itu baik tindakannya gitu secara etis, makin etis. Nah, tindakan ini itu mungkin suka kita lihat di film-film yang latar belakangnya zaman dulu. Contohnya misalnya ketika seseorang dianggap sebagai witches, sebagai dia penyihir yang bisa membahayakan orang-orang, itu dia bisa dihukum rame-rame gitu ya, hukum rame-rame, dia bisa dibakar gitu kan, atau misalnya dia diusir dari kampung ini gitu kan, usir dia dari kampung ini gitu kan, keluarkan dia dari sini. Nah, jadi kebahagiaan orang banyak itu adalah kebahagiaan yang itu ada tindakan etis yang benar gitu, secara etis yang saat itu apa namanya di yang saat itu dianut ya. Nah, lalu ternyata makin ke sini sebagaimana perkembangan dari awal itu makin banyak kritik ya, banyak kritik. Nah, sehingga ini berubah lagi tindakan apa norma etiknya berubah lagi. Nah, lalu yang diterima adalah aliran etik paternalistik. Nah, aliran etik paternalistik ini eh, diterima lama, diterimanya lama, yang kita kenal dengan altruism. Sampai kita bertemu dengan aliran etik terakhir. Sampai bertemu dengan aliran etik terakhir. Nah, di sini di aliran etik paternalistik ini adalah tindakan yang baik adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Jadi tindakan yang baik itu contohnya adalah jika seorang ayah melakukan sesuatu terhadap anaknya, itu pasti akan baik. Ya, ini terjadi pun di etika kedokteran saat itu. Ya, jadi ayah itu ditempatkan sebagai dokter di situ. Jadi dokter dan pasien itu adalah dokternya adalah ayahnya. Saya minta waktu sebentar ya. Oke, baik. Tadi aliran paternalistik ini mungkin dialami oleh zamannya ketika orang tua kalian masih kecil. Jadi atau kakek kalian masih kecil. Jadi kalau zaman dulu kita tuh ketika datang ke dokter itu seolah-olah kita datang kepada ayah kita gitu. Jadi apapun yang dikatakan oleh dokter itu akan diterima oleh pasien karena memang posisinya dokter adalah sebagai ayah yang baik. Ya, maka kalau zaman dulu tuh kita akan akan melihat bahwa dokter itu adalah sosok ayah. Jadi contohnya gini, contohnya ada seseorang misalnya Nova. Misalnya Nova ditempatkan di suatu daerah nih, suatu daerah yang dimana dokternya itu cuma Nova pada zaman itu ya. Ketika ada orang meninggal, kan mereka akan konsul ya sama Nova ya. Dokter Nova, tolong periksa kakek saya meninggal tidak gitu. Terus datanglah dokter Nova kan ke rumahnya. Diperiksa gitu kan anatomi vitalnya, diperiksa ciri-ciri kehidupan dari batang otaknya. Ah, iya Bu, ternyata sudah meninggal. Oh, kalau begitu kira-kira kapan meninggalnya dok? Ini meninggalnya sekitar 1 jam yang lalu. Ya. Oke, itu adalah jawaban medis ya. Lalu pasiennya kan bilang, dokter Noval, boleh ya nanti dokter Noval yang menjadi imam untuk menyolatkannya. Oke, dokter Noval, ini tata cara untuk pengurusan jenazahnya gimana ya dok? Gitu. Itu bukan ilmu medis, tapi masyarakat melihat bahwa dokter Noval ini adalah ayah mereka gitu. Sehingga apa-apa ditanyakan ke ayahnya.
apapun yang dikatakan dokter Nova saat itu, walaupun salah gitu ya, itu akan diterima oleh masyarakat. Tidak akan ada masyarakat yang berani membantu saat itu. Kenapa? Karena aliran etiknya demikian, ya. Oke. Nah, tapi seiring tadi berkembangnya zaman, manusianya makin banyak, manusianya makin maju. Kita masuklah ke hari ini. Jadi hari ini aliran etik yang ada adalah aliran etik otonomi yang dimana dia merupakan satu dari empat prinsip bioetik. Ini aliran kita yang sekarang, yaitu yang pertama tentu saja dia respect of autonomy. Lalu yang kita kenal juga ada non maleficent atau do no harm, lalu ada beneficent dan ada justice. Ya, jadi yang pertama sebetulnya sebagai seorang dokter yang harus kita kedepankan pertama kali adalah do no harm. Tadi kalau kita lihat pengobatan viral alternatif yang lain yang bukan medis itu mungkin dia tidak memegang do no harm. Orang lagi patah tulang, orang lagi dislokasi langsung aja dipetak-petok gitu kan. Tidak melihat kalau gimana kalau sakit gitu kan, aspek mana nih yang harus kita jaga gitu kan. Kalau pasien sakit terlalu sakit dia bisa shock neurogenik sehingga kita tidak mau dia mengalami komplikasi yang lain. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang tanya sama kalian, dokter Noval, dokter Paul, dokter Monica, ini gimana nih menurut Anda pendapat dari pengobatan ini? Pakai prinsip ini. Ya, karena ini yang menjembatani kalian dengan manusia yang lain. Kalau kami akan menjalankan yang pertama, do no harm. Kalau misalnya kita mau menjahit nih, kira-kira ngejahitnya cuma satu jahitan. Gitu kan, satu jahitan. Berarti kan pakai satu jarum yang masuk ya. Nah, satu jarum yang masuk nanti akan dipertimbangkan supaya nggak sakit, itu akan dilakukan anestesi atau enggak. Karena anestesinya juga kan disuntik. Nah, beda kalau misalnya kita akan melakukan misalnya 16 jahitan. Itu kita tidak akan pertimbangan kali, langsung dianestesi dulu. Kenapa? 16 kali kan nusuknya kan. Nusuk masuk, nusuk keluarnya 16 kali. Jadi daripada dia sakit, ya udah gitu kan. Berarti kita anestesi dulu gitu. Mungkin kalau di film Rambo nggak kayak gitu. Langsung pakai apa? Pisau dipanasin gitu kan, tempelin. Tapi kan kita nggak gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah tadi, yang pertama do no harm. Terus yang kedua, beneficent. Jadi beneficent ini adalah mana-mana yang terbaik untuk pasien. Kita kalau misalnya kita ketemu sama satu kasus, kan kita punya beberapa alternatif tuh. Alternatif terapi, bukan pengobatan alternatif ya, tapi alternatif terapi. Terapi A, terapi B, terapi C. Dengan aspek beneficent ini, kita akan belajar eh, ilmu dasar kedokteran bahwa nanti kalau yang A itu untungnya apa ya buat pasien ya? Yang B itu untungnya apa ya sehingga yang A, yang B, yang C mana yang paling menguntungkan untuk pasien? Ya ini fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh artificial intelligence. Gitu kan karena ini perlu kebijaksanaan kamu untuk menilai kondisi pasien saat itu, ya. Lalu justice. Justice ini eh, kita akan melihat pasien itu sama, mereka sama-sama manusia walaupun yang satu pejabat dia datang misalnya satu dengan Rubicon yang satu datang dengan angkot, di mata kita dia sama-sama pasien ya, tidak ada perbedaan. Itulah yang membedakan profesi dokter dengan profesi yang lain ya, makanya dijaga supaya kamu tetap dalam posisi itu. Nah yang terakhir adalah respect for autonomy. Nah kenapa kadang-kadang si respect for autonomy ini disimpan di atas atau di bawah, karena pada dasarnya yang mengetahui kondisi pasien sebagai manusia itu dokter. Yang mengetahui berapa sih menurut literatur misalnya survival rate-nya gitu kan untuk penyakit ini berapa itu dokter, bukan pasien. Misalnya pasien bilang, "Dok, udah saya mau mau sesar aja," misalnya. Kan yang mengetahui indikasi sesar bukan pasien tapi dokter. Dan orang yang dilakukan sesar misalnya harus atas indikasi. Ini yang membedakan kamu dokter yang eh,
tumbuh besar dalam pagar bioetik dengan profesi yang lain, ya. Gitu. Ya nggak bisa hubungan dokter dengan pasien itu bukan hubungan seperti konsumen yang memesan meja gitu. Saya memesan meja ukuran 2x3. Ya, kalau datangnya 2x4, berarti saya bisa melakukan menuntut Anda melakukan prestasi kan, tidak sesuai dengan perjanjian kan gitu. Tapi kalau misalnya ada pasien, dok saya mau sini berobat, pokoknya saya mau sembuh, bisa nggak? Oh iya, nanti saya sembuhkan gitu kan. Dalam 2 hari sembuh, bisa. Ya, hubungan kita adalah hubungan terapi etik, bukan hubungan eh, order gitu ya, bukan bukan hubungan antara konsumen dengan pelanggan seperti seperti di pasar gitu, di pasaran gitu ya. Oke, ini mudah-mudahan dipahami ya. Lalu kita akan melihat aplikasinya bagaimana ilmu bioetik itu bisa diterapkan gitu, dan bagaimana harus diterapkan. Contoh kasus nih ya, kasus yang pertama. Nyonya D, 28 tahun, sedang hamil, 27 minggu anak pertama. Bayangkan usia 28 tahun, hamil 27 minggu, anak pertama datang ke IGD karena mengalami kecelakaan kendaraan roda 2 bersama suaminya. Nah, ternyata pasien ini mengalami patah tulang. Ya, patah tulang tibia yang menyebabkan harus segera dioperasi. Nah, pasien mengatakan sebelum operasi itu, pokok operasinya shito gitu kan, udah berdarah-darah, udah keluar tulangnya gitu kan, harus segera dioperasi. Terus pasien bilang, dok sebelum operasi saya pengen ketemu dulu sama suami saya. Nah, sementara dokternya tahu di ruangan lain suaminya itu setelah dilakukan resusitasi itu nyawanya tidak tertolong. Sebagai dokter, apa yang bisa dikatakan kepada pasien ini? Itu kan, sesimpel itukah bilang, Bu, Ibu udah nggak bisa bicara sama suami Ibu udah pindah alam. Orang yang mau dioperasi dengan kondisi hamil, yang psikisnya mesti kita jaga. Bagaimana dalam posisi ini, jika kalian adalah dokternya, kalian harus mengatakan kata-kata aja, gimana kata-katanya gitu, ya. Itu akan dilatih. Nah, lalu selanjutnya, kasus yang kedua, Nyonya K usia 35 tahun, punya 1 anak. Nah, ibunya Nyonya K ini punya kanker payudara. Ini kejadian nyata. Terus Nyonya K ini bertanya ke Anda gitu ya, saya bakal kayak ibu saya nggak punya sakit kanker gitu. Nah, terus Anda sebagai dokter tentu saja Anda akan menjawab secara evidence based medicine, ya kan? Nah, lalu udah dijelaskan tuh kan jika tipe yang ini akan begini, dari berapa kasus jadinya begini, tipe yang ini begini. Nah, lalu akhirnya Nyonya K bilang, dok, saya mau angkat aja deh kedua payudara saya takut kayak ibu saya gitu kan. Nah, padahal belum ada tanda apa-apa. Lalu setelah itu suaminya bilang, nggak mau gitu kan, nggak mau, kamu kan mungkin usia 35 mungkin masih bisa lah punya anak satu lagi, anak kita nanti menyusuinya gimana gitu ya. Nah, lalu akhirnya karena terjadi perdebatan di situ kan, dokternya mengatakan, ya udah gitu, silakan Anda eh, cari second opinion dulu deh gitu, sebelum mengangkat kedua payudara gitu. Nah, lalu pasien ini datanglah, baik lagi misalnya ke dokter Nova lagi nih. Jadi bagaimana dokter Nova harus bersikap dan berkeputusan? Ya, ini tidak sesederhana itu menjawab pertanyaan ini. Apalagi tadi kita ketika di Indonesia ya kita melihat pasien tidak hanya pasiennya, tapi ada pasangannya, ada keluarganya, ada orang tuanya. Bahkan kalau sudah besar ada anaknya. Ya, oke. Kasus lain yang ketiga, Ibu SB 35 tahun. Ini punya 4 anak perempuan. Anak yang paling kecil usianya 3 tahun. 3 tahun masih kecil ya, kecil banget. Nah, lalu dia mengalami anemia ringan. Terus dia juga mengatakan dia sering lelah. Nah, dia tinggal bersama suaminya di rumah yang sederhana di pedesaan. Nah, hidupnya dari bercocok tanam, memberi makan hewan, mengumpulkan kayu bakar, dan membawa beberapa produk ke pasar lokal di kota terdekat. Nah, ini kejadiannya, settingannya di luar negeri ya, tapi ini terjadi.
Nah, lalu dia datang ke klinik KB untuk, meminta bantuan ke dokter MD supaya disterilkan, supaya dia tidak bisa punya anak lagi ya. Alasannya karena dia merasa anemianya ini membuat dia lemah gitu kan, dan kemampuan ekonominya terbatas, jadi dia nggak mau hamil lagi. Dia merasa nggak sanggup untuk, membesarkan anak lagi, sementara anaknya udah 4 perempuan semua dan paling kecil tadi 3 tahun ya. Terus dia mengatakan, eee, dia nggak punya tabungan sih untuk bayar proses sterilisasinya, tapi dia minta ke dokter dan stafnya untuk jangan suaminya dikasih tahu, karena suaminya itu suka melakukan kekerasan, gitu. Nah, dan suaminya ini selalu ingin punya anak laki-laki. Jadi tentu saja dia ingin ibu SB itu hamil lagi, mudah-mudahan punya anak laki-laki. Nah, di dalam budaya mereka, itu suami itu eh, berharap bisa dikonsultasikan tentang apa-apa yang eh, menimpa istri mereka gitu ya, apa-apa terapi yang akan diberikan kepada istri mereka. Tapi ini secara budaya memang dianut gitu ya di kebudayaan lokal tersebut. Tapi memang secara hukum tidak diakui. Jadi tidak ada hukum tertulis yang bisa menuntut itu gitu. Tapi budayanya itu kental dan ada gitu. Nah, jadi secara hukum memang tidak ada masalah, namun secara budaya ini berat dan kadang-kadang isu budaya itu juga lebih berat daripada isu hukum ya. Gitu. Nah, jadi sebagai dokter, kalian akan melakukan apa nih jika menemukan kasus seperti ini? Gitu, jika ditempatkan di tempat seperti ini dan kasus seperti ini, ya. Oke. Lalu selanjutnya, kasus selanjutnya. Dokter RR adalah dokter yang merawat ibu hamil, namanya Nyonya TP. Nah, ini hamil anak pertama setelah 11 tahun penantian. Jadi nikahnya sudah 11 tahun belum dikaruniai anak. Baru sekarang hamil. Nah, hamil ini di trimester ke-3. Nah, ternyata setelah didiagnosis, eh, ibu ini dia mengalami komplikasi di akhir kehamilannya. Jadi dia mengalami plasenta previa totalis. Artinya plasentanya menutupi jalan lahir. Nah, itu dia sangat berisiko, risiko perdarahan, dan dia juga berisiko eh, kematian janin ya. Nah, namun Nyonya TP ini berniat untuk menjalani proses kelahiran secara normal, yang ini bertentangan dengan eh, ilmu medis gitu ya, ilmu medis. Nah, ini dia meyakini bahwa melahirkan dengan cara normal merupakan anugerah dari Ilahi. Nah, Dokter Erang ini menyimpulkan bahwa keinginan Nyonya TP itu bisa membahayakan nyawanya serta nyawa janinnya. Bahkan dapat menyebabkan kematian bagi dua-duanya, karena kan ibunya bisa perdarahan. Anaknya juga bisa kehilangan darah tapi masih dalam kandungan gitu. Kehilangan suplai darah tapi dia masih belum keluar, masih dalam. Nah, itu sangat berbahaya kondisinya. Nah, lalu Nyonya TP ini sangat taat terhadap agamanya dan yakin bahwa dia dan bayinya akan lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Nah, dalam keyakinannya tersebut bahwa semua permasalahan itu akan selesai dengan intervensi ilahi. Jadi dia yakin bahwa nanti dia akan ditolong kok gitu. Nanti saya akan ditolong, yang penting saya harus melahirkan secara normal gitu. Jadi apa? Dalam agamanya melahirkan normal itu adalah suatu anugerah gitu. Nah, lalu secara medis, tindakan persalinan yang paling mungkin untuk menyelamatkan keduanya adalah dengan melaksanakan operasi sesar. Ya. Nah, jika kalian adalah dokter RR, apa yang akan kalian lakukan dan akan kalian katakan? Ya, oke. Lalu kasus selanjutnya, wanita 24 tahun datang ke IGD dengan perdarahan pervaginam berat bersama suami dan 3 anaknya. eh, ini adalah kehamilan yang keempat. Dia menderita kanker serviks stadium 2B.
usia kehamilannya 8 minggu, berarti masih trimester pertama ya. Nah, rekomendasinya adalah melakukan embolisasi arteri. Embolisasi arteri-arterin ini tujuannya adalah untuk menghentikan perdarahannya. Selain itu juga dia dikasih terapi radiasi dosis tinggi. Nah, kedua pilihan ini menyebabkan wanita ini akan kehilangan janinnya. Karena kan tadi kalau embolisasi arteri uterin berarti artinya adalah arteri uterin itu salah satu arteri besar ya di rahim. Jadi ini bisa eh, apa menghentikan perdarahan gitu ya, menghentikan perdarahan, menghentikan supply yang tujuannya ada tadi untuk menghentikan perdarahan di serviksnya, namun juga ternyata bisa eh, mengganggu janinnya, terutama dengan tadi dengan radiasi terapi dosis tinggi. Nah, lalu ternyata wanita ini tidak bisa berbahasa kita, bahasa yang kita lakukan gitu. Jadi dia ditranslate ya, ditranslate oleh suaminya. Gitu. Nah, eh, bayangkan kondisinya adalah ternyata istrinya nggak mau kehilangan janinnya. Pokoknya apapun yang dilakukan, saya nggak mau kehilangan janin saya. Nah, tapi disampaikan kepada suaminya karena memang istrinya nggak bisa menyampaikan langsung kepada dokter dengan bahasa yang saat itu bisa digunakan gitu. Nah, kamu bayangkan ketika kamu berbicara kepada dokter, kepada pasien, itu bisa saja penangkapannya salah ya, ya nggak? Bisa saja pasien kurang paham dengan apa yang kamu katakan. Nah, sekarang tidak bisa kita langsung bicara kepada pasien, kita pakai translator suaminya. Dan tentunya yang disampaikan suaminya juga betul gitu ya. Jadi itu ini pertama itu obstacle yang pertama, bahasa bahasa yang jadi obstacle-nya. Nah, yang lainnya adalah tadi tindakan memang value yang dia punya gitu. Jadi dia biasanya beranggapan bahwa saya tidak ingin membunuh bayi saya gitu ya. Padahal satu sisi juga kita sedang menyelamatkan sesuatu gitu ya, menyelamatkan nyawanya dia gitu. Karena dia mengalami perdarahan yang terus-menerus. Oke. Eh, jadi kalau misalnya adik-adik lihat kondisinya itu tidak sesederhana kita membaca textbook ya, lalu selesai gitu kan. Kita membaca trigger situation atau kita membaca case langsung selesai, ternyata aspeknya banyak ya. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Nih, dokter DL. Dokter DL itu dia dokter yang melayani komunitas kecil di pinggiran kota. Dokter DL ini merawat YT, laki-laki 22 tahun. Ini anaknya keluarga T untuk infeksi kelamin aktif. Gitu ya. Yang menurut YT nih, mungkin ketika di anamnesis dia bilang, oh mungkin dia tertular penyakit menular seksual itu dari penari eksotis yang bekerja di klub malam di kota itu. Nah, lalu setelah diuji, ternyata eh, dia ada infeksi menular seksual, tapi ternyata dia HIV negatif. Ya. Nah, lalu di lain sisi nih, datanglah Tuan MA. Tuan MA ini itu tepatnya eh, dokter DL. Eh, jadi dia juga yang merawat apa dokter DL itu merawat Bapak MA ini ya. Nah, lalu ternyata si Bapak MA ini dia akan menikahkan anaknya dengan si JT yang tadi yang sebelumnya dirawat oleh dokter DL itu. Dan dia bertanya nih kira-kira gimana kondisi JT nih gitu kan. Dia aman nggak kalau nikah sama anak saya secara medis gitu. Nah, ini eh, jawabannya adalah suatu skill yang harus kalian pelajari dari bagaimana menjaga kerahasiaan medis. Ya, bagaimana kalian harus memberikan informasi yang cukup, tapi juga memberikan informasi yang eh, tidak boleh gitu. Jadi ada informasi yang tidak boleh disampaikan, ada informasi yang boleh disampaikan. Nah, ketika kerahasiaan medis ini
dia tidak dijaga oleh kalian, ini bisa menimbulkan masalah dan masalahnya bisa jadi masalah hukum. Ya, jadi hati-hati. Oke. Lalu selanjutnya kasus yang ketujuh adalah ada Donade, usianya 32 tahun, dia belum nikah. Lalu didiagnosis kanker serviks stadium 3 oleh dokter. Dokternya bilang, ini harus diangkat rahimnya dan dilakukan kemoterapi. Nah, orang tuanya, karena dia belum nikah, orang tuanya nggak setuju karena pasiennya nanti, kan mungkin pasiennya akan menikah, dia kan nanti akan punya anak gitu kan. Udahlah, jangan jangan dioperasi, udah aja minum obat aja. Nah, ini ini tadi yang saya katakan di empat prinsip bioetik yang kita pegang, bahwa memang yang pertama kita pegang itu sebetulnya bukan otonomi dulu, tapi otonomi itu di akhir. Kenapa? Karena memang kalau otonomi dulu kita kan ngikutin, oke, kalau misalnya ibu mau obat minum aja, oke gitu kan, saya kasih obat minum, padahal menurut evidence based medicine bukan itu gitu kan. Untuk kondisi yang ini nih, kondisi kanker stadium 3, kanker serviks yang ini, itu bukan itu pengobatannya gitu kan. Jadi kamu sampaikan dulu mana yang eh, tidak menyakiti pasien, lalu sampaikan dulu mana mana tadi dari aspek beneficinya bagaimana gitu kan, dan pada akhirnya baru eh, kamu kembalikan ya gitu. Oke, jadi bagaimana sebetulnya saya harus bertindak kan dari kasus-kasus tersebut. Nah, kasus-kasus di kita sebetulnya pada kenyataannya lebih pelik lagi, gitu ya. Oke, nah lalu kita mengenal sedikit ya tentang medico legal dan ethical legal. Apa yang dimaksud dengan medico legal dan ethical legal? Kalau medico legal itu eh, gampang. Medico legal itu ya sudah tindakan itu kan dari dua kata medico dan legal. Jadi itu tindakan-tindakan mana yang memang masuknya nanti ke aspek hukum. Contohnya adalah malpraktik gitu ya. Nah, ini nanti aspek yang berbicaranya adalah medico legal. Kita punya undang-undangnya gitu kan, ada undang-undang kesehatan sama undang-undang praktik kedokteran. Nah, mana-mana yang melanggar itu masuknya ke dalam medico legal. Nah, yang akan sulit dilaksanakan, dipecahkan adalah etiko legal gitu ya, etik dan legal gitu kayak etik dan hukum. Nah, sehingga dalam etiko legal ini kita mengenal bagaimana eh, cara kita menyelesaikan masalah pada aspek etiko legal. Itu kita menggunakan ethical framework ya, di mana ini merupakan proses eh, dalam menyelesaikan masalah etik ya. Nah, ini disusun oleh Johnson di tahun 1982. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ethical framework? Jadi ini adalah metode yang terstruktural untuk menyelesaikan kasus. Jadi sebetulnya mana yang paling sesuai, mana yang paling sesuai, ini disesuaikan nanti di clinical setting tertentu dan juga alasan-alasan dari yang nanti kita susun. Ada toolsnya. Nah, kenapa ya? Kenapa ini penting? Ya, ini karena memang kita selalu berhadapan dengan banyak aspek ya. Ada tentu saja kita ingin bertindak ideal, tapi juga ternyata kita berbenturan itu kan, berbenturan dengan sumber daya. Misalnya kita pengen ideal, tapi ternyata pendanaannya nggak ada. Kita pengen ideal, tapi fasilitasnya nggak ada. Kita pengen ideal, tapi uangnya nggak ada, gitu kan. Nah, itu mana-mana yang bagaimana kita harus bertindak itu apa kita dibantu dengan tools dari ethical framework ini. Nah, itu kan aspek dari dokternya. Kalau yang tadi aspek dari pasiennya apa? Dari Oh, sorry, itu aspek dari pasiennya, aspek dari dokternya apa? Dokternya biasanya kan namanya dokter ingin menyelamatkan pasien ya. Dia pengen cepat-cepat kan. Ini keputusannya apa sih gitu? Anda sudah memutuskan belum? Belum masih berpikir. Kadang-kadang kan, aduh gitu. Dia nggak tahu apa gitu. Kalau kondisi itu bisa bisa membahayakan nyawanya gitu kan. Nah, itu kita bisa jadi kitanya jadi nggak sabar gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa jadi lelah ya gitu, lelah karena memang
eh, banyak banyak pasiennya gitu kan, banyak pasien sehingga kita nantinya punya kecenderungan untuk ya udah gini aja deh gitu. Ya, nah bisa jadi itu nggak diterima sama pasiennya dan keluarganya. Lalu juga ternyata pasien kita itu tidak sederhana ya, tidak sederhana sehingga kita menghadapi dilema etik itu setiap hari. Gitu ya. Nah, ini toolsnya kita punya Workbox Method, di mana di sini disusun oleh 3 orang. Yang pertama Albert Johnson, dia seorang filosofer. Yang kedua Max Sigler, dia seorang internis atau penyakit dalam. Dan William Binslade, dia adalah seorang lawyer. Nah, 4 box ini disingkatnya IDEA. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi dulu faktanya bagaimana. Ya, faktanya gimana nih? Dari clinical setting misalnya dari tadi ya kasus-kasus yang kita punya kita identifikasi dulu ini bagaimana sih faktanya, bagaimana sih yang terjadi, apa yang ada ya. Lalu yang kedua, kita eh, tentukan mana prinsip etik yang terkait dalam konflik ini. Dalam masalah ini menyangkut prinsip etik yang mana. Lalu yang E-nya adalah explore the option. Jadi kita punya pilihan apa aja sih dalam eh, permasalahan ini gitu. Lalu yang terakhir ada act on your decision and evaluate. Jadi selalu kita evaluasi setelah kita bertindak ya. Tindakan kita apa dan nanti dievaluasi. Ini contohnya. Ya. Jadi untuk yang I tadi eh, identify the fact gitu ya. Faktanya apa? Ini ada 4 hal yang kita lihat. Yang pertama adalah medical indication. Indikasi medisnya apa? Lalu yang kedua adalah preferensi pasien. Pasiennya itu ingin apa sih gitu ya. Kondisi medisnya gini, pasiennya ingin apa sih? Nah, lalu box yang ketiga adalah quality of life. Jadi nanti ini kita bisa menjelaskan kalau ini begini gini gini gini, kalau didiamkan gini gini gini, kalau ambil alternatif yang ini gini gini gini. Nah, kontekstual fitur ini adalah nanti dilihat kondisi pasien secara utuhnya bagaimana ya, ini contohnya. Ini eh, jadi yang medical indication ini lebih kepada klinis. Klinisnya kita lihat. Jadi kamu bayangkan bahwa yang kamu pelajari saat ini, gitu kan, untuk bisa menyelesaikan masalah pasien itu sebetulnya hanya seperempat, ya, hanya seperempat bagian dulu, gitu kan. Nah, jadi di sini kamu lihat bahwa ini kondisi sakitnya gimana sih, gitu kan. Terus dari faktor etiologi turunan ke atasnya gimana sih, faktor presipitasinya gimana sih, faktor risikonya apa gitu kan. Lalu eh, bagaimana perjalanan penyakitnya ini nantinya gitu kan. Kalau terus dilihat dari penelitian sebelumnya, pengobatan yang terbaik itu bagaimana. Kalau dia memang case yang fatal, fatality rate-nya gimana, survival rate-nya gimana gitu ya. Itu dilihat dari evidence base. Lalu kita pindah ke box yang kedua. Di box yang kedua ini kita lihat sebetulnya pasiennya ingin apa sih gitu. Ya, kita bisa menemukan bahwa pasiennya ternyata nggak mau ditolong. Gitu. Pasiennya nggak mau, pengen udahan gitu kan, pengen udah saya ingin menyerah gitu kan. Bisa nggak begitu? Bisa dan itu banyak ya, terutama untuk penyakit-penyakit yang berat gitu ya, berat dan tadi box kiri atasnya itu rendah gitu ya. Nah, jadi eh, di sini dilihat nah, keinginan pasien ini itu sebetulnya keinginannya atau apa gitu kan atau keinginan lingkungannya gitu kan terus apakah ini pasien paham nggak sih dengan kondisi ini gitu kan jadi kita akan melihat keinginan pasien tapi kita melihat latar belakang pasien ini punya keinginan itu bagaimana gitu kan apakah dia memang secara mental saat itu dia mumpuni untuk memutuskan dan sebagainya. Jadi ini murni pada box ini adalah kita melihat bagaimana kondisi pasiennya sebagai manusia. Dia inginnya apa, gitu kan? Dia ingin apa, harapannya apa. Nah, lalu di box yang ketiga itu kita lihat quality of life, gitu kan? Bagaimana ketika kita akan melakukan treatment nih,
bagaimana pasien ini nantinya ke depannya, apakah dia akan bisa normal lagi, atau misalnya dia hanya bisa berbaring, atau misalnya dia hanya bisa menggunakan kursi roda gitu kan, atau misalnya dia nggak bisa apa, misalnya dia nggak bisa buang air kecil sehingga nanti per berapa hari dia harus ke rumah sakit itu kan untuk dilakukan puncture dan seterusnya. Jadi quality of life nantinya pasien ini bagaimana gitu ya, dengan berbagai macam pilihan alternatif terapi gitu kan. Dan kalau misalnya didiamkan bahkan. Lalu nah ini yang agak rame sebetulnya. Kita lihat kontekstual feature-nya. Jadi pada kondisi pasien kita ini, apakah pasien ini misalnya punya seseorang yang dominan untuk memutuskan terhadap hidupnya gitu kan, terhadap dirinya. Gitu. Lalu bagaimana kondisi sosialnya dia, bagaimana kondisi ekonominya dia, bagaimana dia kondisi legalnya. Kondisi legal ini misalnya kita merawat seseorang itu ternyata adalah misalnya narapidana ya gitu. Jadi ya dia terbatas itu kan, itu kontekstualnya. Lalu bagaimana kondisi orang-orang sekitarnya? Bagaimana tadi agamanya menilai dia, berpandangan terhadap agamanya, dan agama menilai dirinya bagaimana? Bagaimana kondisi culture-nya gitu kan? Lalu juga bagaimana sumber daya yang dia punya gitu kan? Apakah ketika dia berobat nanti dia akan jatuh miskin sehingga dia tidak bisa bertahan misalnya, itu juga bisa jadi suatu hal yang kita bicarakan gitu ya. Kita bicarakan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk pasien ini. Dan tadi ini sebetulnya eh, eh, metode ini adalah metode yang mempercepat kamu untuk bisa berkeputusan pada akhirnya ya. Oke. Nah, lalu ini juga sama. Ketika kita melihat ini prinsip etik mana yang bermasalah gitu kan dari 4 box yang tadi sudah kita tentukan. Nah, misalnya di medical indication, di sini ada beneficient dan non efisien gitu kan. Beneficientnya bagaimana, non efisiennya bagaimana. Lalu di preferensi pasien itu bagaimana dengan respect autonominya. Lalu juga di quality of life sama gitu ya, bagaimana kondisi beneficient, kondisi non efisiennya. Terus juga pada contextual feature kita lihat bagaimana nih gitu kan eh, kondisi pasien secara utuhnya bagaimana gitu kan, bagaimana eh, apakah dia mendapatkan haknya seutuhnya gitu kan, itu kontekstual feature-nya ya. Nah, lalu selanjutnya, nah kita explore akhirnya option yang bisa kita punya. Ingat bahwa dalam suatu kasus medis atau dilema etik, eh, kita mungkin tidak akan menemukan satu satu jawaban. Bisa jadi jawabannya banyak. Ya, dan memang lebih baik memang jawabannya banyak. Jadi kita akan berikan alternatif-alternatif. Nah, lalu juga semua tindakan alternatif yang kita punya itu tetap karena kita adalah seseorang yang eh, terikat oleh eh, profesionalisme. Jadi tindakan apapun, alternatif apapun yang kita punya itu harus berdasarkan dari standar pelayanan medis. Ya, jadi tidak ada alternatif tindakan kita yang tidak sesuai. Gitu. Ketika misalnya kita mengatakan bahwa oh ya Bu nggak apa-apa ini mah dibawa pulang aja, disenangkan, misalnya disenangkan karena mungkin waktunya tinggal sedikit gitu ya, waktunya tinggal sedikit. Nah itu pun sebetulnya based on evidence gitu ya. Jadi kalau kondisinya begini berarti ini masuk ke dalam palliative care gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan mendiamkan pun kalau misalnya kasusnya memang harus didiamkan gitu kan. Misalnya pada end station gitu kan of cancer misalnya nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah itu pun berdasarkan evidence gitu ya, bukan kita menawarkan ya udahlah gitu, ya udah menyerah aja gitu, enggak. Jadi memang ada ininya, ada apa namanya,
ada reasonnya. Jadi walaupun dilakukan ini, ternyata tingkat keberhasilannya misalnya hampir 0% gitu. Jadi ini hanya akan menyakiti pasien. Nah, itu yang harus kita kita jelaskan. Jadi apapun keputusan kita, komunikasinya adalah yang utama karena memang kalau dilihat sama adik-adik, kasus malpraktek di Indonesia itu sebetulnya sangat jarang yang murni malpraktek. Biasanya adalah karena komunikasi dokter dengan pasien dan keluarga pasien itu kurang baik. Ya, oke. Kita lanjut. Yang terakhir adalah kita melakukan tindakan yang sudah kita putuskan bersama dan juga kita evaluasi. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Kita melakukan dengan pertemuan dengan banyak pihak. Yang pertama adalah pertemuan dengan keluarganya, lalu dengan bioetician, dan juga dengan komite etik. Jadi ini bagaimana nih menghadapi dilema etik yang ini? Nah, kalian tidak sendiri, kalian bisa berdiskusi bersama. Ya, juga harus ada kerjasama nih yang kadang dilupakan antara dokter, perawat, pasien, dan keluarganya. Terus kita juga mesti ingat bahwa tujuan kita adalah tadi dia bukan cuma jadi tujuan kita itu bukan cuma untuk menolong orang sakit ya, tapi apa? Tapi apa? Tapi kita tidak akan memberikan treatment yang tidak memberikan manfaat untuk pasien ya. Jadi jangan memberikan sesuatu yang nggak ada manfaatnya untuk pasien. Nah, paling gampang contohnya adalah kalau demam, demam penyebabnya bukan pasti bakteri, jangan kasih antibiotik karena itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Kita berikan antibiotik ketika memang sudah tahu bahwa penyebabnya adalah bakteri, ya. Gitu. Itu contoh gampang. Oke? Itu yang disebut dengan collaborative relationship. Nah, lalu ada sebetulnya pendekatan etik untuk dilema etik yang lain, yaitu pendekatan dengan health. Health itu yang pertama adalah humanity, jadi kita explore kira-kira dari segi kemanusiaan ya, dari segi manusianya bagaimana. Lalu yang kedua adalah etik, dari segi etiknya bagaimana. Tadi dari segi etik kita sudah kenal dengan prinsip-prinsip bioetik. Lalu dari segi hukum, hukum yang berlakunya bagaimana, apakah dia berkaitan dengan hukum atau tidak. Dan yang terakhir adalah dari aspek profesional. Ini adalah aspek medis ya, aspek kompetensi kalian sebagai dokter. Bagaimana sebetulnya eh, terapi yang seharusnya dilakukan ya, dan sebaiknya dilakukan, pilihan terapi yang sebaiknya dilakukan. Oke, jadi kalau dilihat tadi kembali bahwa walaupun eh, kedokteran itu terlihatnya sangat teknikal ya dan sangat saintifik, tapi ingat dia itu menangani manusia ya, manusia. Jadi bukan cuma kita tuh mendiagnosis penyakitnya, bukan cuma memberikan eh, nasihat, bukan juga hanya kita menyediakan treatment gitu kan, tapi kita juga harus melakukan semua itu berdasarkan konteks moral yang tadi sudah kita ketahui ya. Jadi ada konteks moralnya. Kembali ini yang tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana nih eh, ceritanya value dan etik ini di dunia berkembang dan dipelajari. Tadi kan kembali lagi ini harus dipelajari ya karena memang kalian tidak bisa dapat tiba-tiba dapat ilham sendiri mengenai bioetik terus kalian bisa gitu ya. Bisa paham dan bisa melaksanakan. Nah, ini ada ilmunya dan harus dipelajari serta akhirnya nanti akan dilaksanakan. Jadi sejak zaman sebelum sebelum Century ya, eh, ini sebelum Masehi itu di Cina tahun 2838 sudah berkembang yang diketahui dari literatur ya. Di sana sudah berkembang. Lalu juga di Babilonia sama. Itu 1780 sebelum Masehi. Di
kenal dengan Code of Hammurabi. Lalu juga di Sanskrit dokumen India juga ada itu 1500 tahun sebelum Masehi, dan di Yunani itu dalam Hippocratic Oath itu di 430 sampai 330 sebelum Masehi ya. Nah, lalu bagaimana etik ini masuk ke dalam kurikulum? Artinya masuk ke dalam kurikulum berarti dia masuk ke dalam pembelajaran formal ya. Kalau kalau dulu kan pembelajaran kedokteran itu bisa jadi berguru gitu ya, berguru sama seseorang guru yang memang dia punya keahlian medis gitu ya, yang sekarang disebut medis. Nah, eh, masuk ke dalam kurikulum kedokteran itu di Cina tahun 618 sampai 906. Di Roma itu tahun 700 dan di Arab itu tahun 900 sampai 1200. Nah, lalu kita berkembanglah etik dalam kurikulum ini sampai sekarang dari 17 abad ke-17 gitu ya sampai sekarang. Nah, kita mengenal bahwa di Undang-Undang Praktek Kedokteran di Indonesia nomor 20 tahun 2013, jadi dikatakan bahwa sekolah medis itu, sekolah kedokteran itu harus punya, mahasiswanya harus punya kemampuan ini. Di antaranya 5 ini. Yang pertama adalah Basic Medical Sciences, yang kedua Clinical Sciences, yang ketiga adalah Bioethics and Health Humanities, yang keempat adalah Community Medicine and Public Health, yang kelima adalah Medical Education. Ini pada akhirnya hari ini dia menjadi eh, transdisiplin ya. Transdisiplin. Ya, kalau misalnya kita lihat ini perkembangannya di abad ke-20 di generasi pertama di mana dia masih sifatnya informatif ya. Jadi di sini yang akan ditargetkan untuk mahasiswa kedokteran dia adalah menjadi seorang expert. Ini mungkin zaman kakek-kakek gurunya saya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya dia berubah tuh, berubah dari informatif menjadi formatif gitu kan, formatif. Lalu di sini di mana eh, outputnya adalah profesional. Profesional ini zaman saya di mana harapannya adalah kita semua bisa menjadi lulusan kedokteran yang profesional dalam terutama dalam bidang bioetik gitu ya. Jadi lekat bioetik dengan profesi ini. Nah, lalu zamannya kalian ini sudah masuk ke dalam eh, kurikulum transformatif ya. Kurikulumnya sudah transformatif, di mana di sini eh, kalian diharapkan menjadi agent of change, agent of change, dan di mana kalian bisa menjadi eh, sosok ya, sosok yang bisa mengubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Gitu. Nah, sehingga di ujian pun kalian diminta untuk bisa memberikan sesuatu yang bisa sifatnya mengubah ya, merubah atau eh, apa memberikan terobosan. Nah, nanti ke depannya harapannya adalah mahasiswa kedokteran itu lulusannya dia menjadi inspiring leader. Ya. Inspiring leader atau menjadi role model. Itu ke depannya mudah-mudahan dengan kita bisa menjadi agent of change, kalian nanti bisa mendidik mahasiswa yang akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu nantinya menjadi inspiring leader, ya, menjadi pemimpin-pemimpin yang menginspirasi, menginspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia ini, di berbagai macam disiplin keilmuan. Ya, oke. Okay? Jadi ini kita menghadapi sekarang era di mana era kita adalah era new science of bioethics. Ya, kalau misalnya dibilang prinsip bioetiknya itu yang tadi 4, sebetulnya kita sudah akan mulai bergeser ya, sudah akan mulai bergeser di mana di sini kita betul-betul ilmunya adalah ilmu transdisiplin dari apa aja, dari biologi, medicine, health, etik, filosofi, hukum, sosiologi, ekonomi, politik, antropologi,
agama, culture, bahasa, seni, gitu kan, yang dimana semua itu mempelajari tentang tingkah laku dari manusia yang mempunyai new tolerance dari transdisiplin attitude ya. Ini harapannya adalah yang sekarang kita sedang eh, pelajari ya. Nah, isi dari Notion of Bioethic itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah belief in God or faith. Jadi seseorang profesi, khususnya profesi kedokteran itu harus punya kepercayaan, harus punya agama. Nomor 1, ternyata balik lagi bahwa mau bagaimanapun kita bertindak, kalau kita punya agama, tindakannya pasti akan baik. Gitu ya. Jadi belief in God or faith itu adalah yang pertama untuk seseorang mahasiswa kedokteran yang dia nantinya akan memiliki new sense of bioethic. Ya, lalu yang kedua adalah respect for other, yang ketiga adalah beneficent, yang keempat non maleficent, yang kelima adalah social justice for all. Ini adalah prinsip bioetik dari New Sense of Bioethic yang sekarang sedang kita gunakan ya. Oke, terima kasih. Demikian kuliah hari ini. Adakah pertanyaan? Silahkan jika ada. Saya stop dulu ya. Oke. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja. Saya lihat di sini ada 44 orang yang hadir. Nanti saya akan melakukan absensi dari sini ya. Sebentar. Saya foto dulu sebentar, satu lagi. Oke. Terima kasih. Mangga saya kembalikan tadi ke yang membuka siapa? Syafiq ya. Silakan Syafiq. Baik dok, terima kasih atas materi yang diberikan. Mangga silakan ditutup saja Syafiq. Sebelum mari kita tutup kegiatan kali ini dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tak pernah usai namun dapat dicukupkan. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya kepada adik-adik. Semoga nanti kalian bisa menjadi dokter yang kompetensinya tinggi serta dokter yang berbudi luhur ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Sama-sama.